Kalau lihat berita-berita sekarang ya, itu serem-serem. Banyak banget artis-artis yang nggak sadar bahwa mereka tuh menderita kanker. Dari kanker prostat, kanker faring, esofagus, payudara, kanker otak, bahkan yang terakhir kanker paru-paru stadium 4 dan nggak ada gejala sama sekali. Makanya kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang bahan alami yang ada di makanan, sayur-sayuran, tumbuhan, protein, bahkan di tubuh kita sendiri. Tapi ketika digunakan dengan salah, itu bisa meningkatkan resiko kanker. Sudah terbukti secara ilmiah. Bahan apa itu? Nitrat dan nitrit. Apa itu nitrat dan nitrit? Pada dasarnya, nitrat dan nitrit adalah bahan alami yang aman dikonsumsi oleh tubuh. Bahkan, sumber nitrat dan nitrit yang paling tinggi itu kita dapatkan dari sayuran. Namun, dalam beberapa kasus, nitrat dan nitrit itu bisa berbahaya dan meningkatkan resiko kanker pada manusia. Kok bisa? Nitrat dan nitrit ini adalah dua jenis senyawa yang berbeda. Nitrat atau NO3 itu terdiri dari satu atom nitrogen dan 3 atom oksigen. Sedangkan nitrit atau NO2 itu terdiri dari satu atom nitrogen dan 2 atom oksigen. Nitrat itu relatif seimbang, stabil, jadi tidak mungkin berubah dan menyebabkan kerusakan. Pada sayuran paling banyak mengandung nitrat. Nitrat dan nitrit sendiri sering digunakan sebagai bahan tambahan pada makanan, seperti daging olahan, bacon, makanan kaleng, ham, sosis, maupun hotdog. Nitrat dan nitrit tambahan ini berfungsi untuk mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya. Jadi sebagai pengawet, menambahkan rasa asin, memperbaiki warna daging sapi agar berwarna merah dan pink cerah. Karena jika sapi dibiarkan berlarut-larut, biasanya warnanya akan menjadi hitam, lesu, lemah, dan tidak menarik ya. Namun ketika ditambahkan nitrat maupun nitrit, warna daging sapi itu akan berwarna merah cerah. Jadi benar-benar menggiurkan banget. Namun bakteri di mulut manusia atau enzim di dalam tubuh itu dapat mengubah nitrat menjadi nitrit. Ini mungkin bisa menjadi berbahaya. Kenapa? Karena nitrit pada tubuh bisa dirubah menjadi oksida nitrat dan nitrosamin. Oksida nitrat sendiri bermanfaat bagi tubuh, di mana pada beberapa sayuran, oksida nitrat ini bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah tinggi, melebarkan pembuluh darah, dan meningkatkan fungsi kinerja tubuh nih. Nah, faktanya kita mendapatkan 80% nitrat dari makanan yang dirubah menjadi oksida nitrat pada tubuh dari sayur mayur. Selain itu, oksida nitrat juga berfungsi sebagai antimikroba dalam sistem pencernaan untuk membantu membunuh bakteri seperti salmonella. Nah, yang menjadi bahaya adalah yang kedua, ketika nitrit tersebut berubah menjadi nitrosamin. Nitrosamin ini adalah penyebab yang paling sering meningkatkan resiko penyakit kanker, dari kanker otak, payudara, esofagus, kanker lambung, kanker kolorektal, kanker prostat, bahkan kanker pencernaan. Bagaimana nitrit menjadi nitrosamin? Nitrit berubah menjadi nitrosamin ketika dipanaskan dengan suhu yang tinggi. Yaps! Seperti bacon, hotdog, daging merah, makanan olahan itu biasanya akan dipanaskan, dipanggang, di microwave, digoreng dengan suhu yang sangat tinggi. Nah, bacon, hotdog maupun daging olahan itu mengandung natrium nitrit tingkat tinggi. Pemanasan suhu tinggi ini apalagi berulang-ulang kali, ini bisa meningkatkan resiko perubahan nitrit menjadi nitrosamin yang bisa meningkatkan resiko kanker pada manusia. Tidak hanya pada produk olahan hewan saja, pada sayuran juga bisa. Namun di Indonesia sendiri, kita jarang memasak sayuran dengan suhu tinggi. Biasanya cuma dibuat rebusan, sop-sopan, ataupun dibuat lalapan ya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita masak sayuran dengan suhu yang tinggi. Seperti kol goreng, terong goreng. Nah, dengan pemanasan suhu tinggi tersebut, itu bisa meningkatkan resiko nitrit menjadi nitrosamin. Lalu bagaimana cara kita untuk mengurangi paparan dari nitrosamin tersebut?
Yang pertama, amati label makanan. Usahakan untuk memeriksa apakah ada kandungan tinggi nitrat maupun nitrit pada makanan olahan kalian. Seperti natrium nitrat, natrium nitrit, kalium nitrat maupun kalium nitrit. Label makanan ini biasanya mengandung nitrat maupun nitrit yang ketika dipanaskan bisa berubah menjadi nitrosamin. Yang kedua, bisa memilih jenis makanan olahan yang bebas dari nitrat maupun nitrit. Banyak sekali produk luar negeri yang memberikan label bahwa produk mereka bebas dari nitrat maupun nitrit. Nah, yang ketiga, pilihlah daging lokal yang tidak ada bahan pengawetnya, terutama nitrat dan nitrit. Ini biasanya lebih aman untuk dimasak. Tambahkan makanan yang mengandung tinggi akan vitamin C untuk menghambat pembentukan nitrosamin. Atau lebih baik mengurangi asupan makanan olahan seperti bacon, sosis, chicken nugget, makanan kaleng yang tinggi akan nitrat maupun nitrit untuk menurunkan resiko terbentuknya kanker, dan hindari pemanasan berlebihan terhadap daging-daging merah nih teman-teman. Lebih baik mengkonsumsi sayur dalam bentuk segar ataupun minim dengan suhu panas untuk mengurangi resiko terbentuknya nitrit menjadi nitrosamin pada sayuran. Nah, itu tadi yang bisa aku jelaskan tentang makanan yang paling sering menyebabkan kanker pada manusia. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau diskusikan, silahkan komentar di bawah ya. Dan teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.